Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra dari kelas AKS 2 dengan NIM 221105030062. Di sini saya akan mempresentasikan tentang periode perkembangan peradaban dan ciri-cirinya. Di kalangan sejarawan terdapat beberapa pendapat mengenai saat dimulainya sejarah Islam, di mana secara umum perbedaan pendapat tersebut dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam itu dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, yang kedua, sebagian sejarawan juga berpendapat bahwa sejarah umat Islam itu dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dikarenakan pada saat itu masyarakat Muslim baru berdaulat ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah. Di samping perbedaan itu mengenai awal sejarah umat Islam, sejarawan juga berbeda dalam menentukan fase-fase atau periodisasi sejarah umat Islam. Yang pertama itu menurut Usairi. Nah, menyebutkan periodisasi itu sejarah Islam secara lengkap itu dibagikan menjadi 8 periode. Yang pertama, periode sejarah klasik. Itu periode yang merupakan fase sejarah sejak Nabi Adam dan dilanjutkan dengan masa-masa para nabi hingga sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Jadi, periode sejarah klasik ini ada sejak pada masa Nabi Adam dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Yang kedua, periode sejarah Rasulullah SAW. Periode ini dimulai dari 52 tahun sebelum Hijriah, yaitu sebelum 52 tahun Hijriah itu sampai 11 Hijriah. Di dalamnya diungkapkan tentang berdirinya negara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Pada periode ini merupakan sejarah yang paling indah yang seharusnya dijadikan suri tauladan baik oleh rakyat biasa maupun penguasa. Yang ketiga, periode sejarah Khulafaur Rasyidin. Periode ini dimulai sejak 11 Hijriah sesudah periode sejarah Rasulullah SAW. Pada masa ini itu terjadi penaklukan Islam di Persia, Syam atau Syria, Mesir, dan lain-lainnya. Pada periode ini, sejarah Khulafaur Rasyidin, manusia betul-betul berada di dalam manhaj Islam yang benar. Yang keempat, periode pemerintahan Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan ini, Islam mengalami perluasan yang sedemikian signifikan. Namun, hanya ada satu khalifah dalam pemerintahan Islam yang sedemikian luasnya itu. Sayangnya, pada periode ini, komitmen kepada syariat Islam mengalami sedikit kemerosotan daripada periode sebelumnya. Yang kelima, periode pemerintahan Bani Abbasiyah. Periode ini merupakan kejayaan bagi pendidikan Islam, meskipun pada fase yang kedua terdapat beberapa pemerintah dan kerajaan yang independen, namun sebagainya telah memberikan kontribusi yang besar terhadap Islam. Misalnya pemerintahan Saljuk, pemerintahan keturunan Zangki, pemerintahan Bani Ayyub, Ghazni, dan Murabitun. Pada masa ini pula muncul gerakan perang salib yang dilakukan oleh negara-negara Eropa yang menaruh kebencian dan dendam kepada negara-negara Islam di kawasan timur. Pemerintahan Abbasiyah hancur dengan penyerbuan orang-orang Mongolia dan yang melumatkan pemerintahan Bani Abbasiyah ini. Yang keenam, periode pemerintahan Mamluk. Nah, di dalam pemerintahan Mamluk ini, Islam paling penting di masa ini itu berhasil dibendungnya gelombang penyerbuan pasukan Mongolia ke beberapa belahan negeri Islam. Juga berhasil dihabiskan eksistensi kaum Sabilis dari negara Islam. Yang ketujuh, periode pemerintahan Utsmani. Pada awal
Pemerintahan ini telah berhasil melakukan ekspansi wilayah Islam terutama di kawasan Albania, terutama di kawasan Eropa Timur. Pada saat itu, Hongaria juga berhasil ditaklukkan. Demikian pula dengan Beograd, Albania, Yunani, Romania, Serbia, dan Bulgaria. Masa akhir pemerintahan Turki, kaum kolonial berhasil menaburkan benih pemikiran nasionalisme. Kemudian pemikiran ini menjadi pemicu hancurnya pemerintahan Islam serta terkoyak-koyaknya kaum muslimin menjadi negeri-negeri kecil yang lemah dan terbelakang serta jauh dari agama mereka. Yang ke-8 yaitu periode dunia Islam kontemporer. Nah, periode ini merupakan masa sejarah umat Islam sejak berakhirnya masa dinasti Turki Utsmani hingga perjalanan sejarah umat Islam pada masa sekarang. Selanjutnya, periode menurut Harun Nasution dan Nauroz Zaman Siddiqui. Periode menurut Harun Nasution dan Nauroz Zaman Siddiqui ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, Islam periode klasik, yang kedua, periode pertengahan, dan yang ketiga, periode modern. Yang pertama, Islam periode klasik. Dalam periode ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu ekspansi integrasi dan fase disintegrasi. Dalam hal ekspansi ini, sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, seluruh semenanjung Arabia telah tunduk ke bawah kekuasaan Islam. Fase ini berlangsung pada 650 sampai 1250 Masehi, dengan penyebaran Islam yang semakin luas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di bumi bagian barat. Islam juga melalui Persia sampai ke India di bumi sebelah. Di masa inilah perkembangan ilmu pengetahuan, agama, bahasa, dan lain-lainnya mencapai puncaknya. Era ini juga menghasilkan ulama besar, misal Imam Malik, Imam Hanifah, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam ilmu fikih. Yang kedua, fase disintegrasi. Pada fase ini, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan pada 1258. Kekhalifahan sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh dan digantikan dengan pemerintahan otonom di berbagai kawasan. Yang kedua, periode pertengahan. Nah, pada masa periode pertengahan ini, Islam dibagi menjadi 2 bagian yang berpusat di Mesir, yaitu terdiri atas Arabia, Irak, Suriah, Mesir, dan Afrika. Sementara bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri atas Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Amerika. Pada masa ini, tarekat terus mempunyai pengaruh besar dalam hidup umat Islam. Selain Arab dan Persia, Turki dan India juga muncul sebagai kerajaan besar. Nah, hal inilah yang membuat bahasa Turki dan bahasa Urdu mulai muncul sebagai bahasa penting dalam Islam, dan juga mengakibatkan kedudukan bahasa Arab menjadi bahasa persatuan itu semakin menurun. Yang terakhir, periode modern. Periode modern ini merupakan kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping kemajuan dan kekuatan negeri bagian barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan balance of power yang telah pincang dan membahayakan Islam. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.